daftar pekerja rentang dan perubahan RKPDS dan APBDS 2026. Salam dan suri toladan bagi umat muslim, suri toladan kita semua. Baiklah Bapak Ibu, dalam acara ini kami persilakan sambutan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Camat Marusu, kami hormati pendamping tim ahli Kecamatan Marusu, demikian pula pendamping desa, para kepala dusun yang juga kami hormati Ibu Penggerak PKK Desa Lupukwe, Bapak Kadinmas, serta para undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, hadiran kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atau menghadiri undangan kami, yakni undangan dalam rangka musyawarah desa penetapan kita daftar pekerja untuk tahun 2026 ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang mungkin sebentar kita akan terima dari beberapa pembicara, termasuk mungkin insyaallah sebentar akan Bapak Camat kita akan mendengarkan arah-arah beserta petunjuk tentang bagaimana ke depan tentunya keterlaksanaan kegiatan kita di Desa Teluk Poco ini, juga tentang rencana kerja atau perubahan untuk tahun 2026 ini. Dan tentunya kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, di desa kita bahkan hampirlah semua, bukan saja mungkin di Kabupaten Maros, di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia semuanya akan mengeluhkan tentang dengan kekuatan kita bersama serta kebersamaan kita. Insyaallah mudah-mudahan ke depannya apa yang tentunya juga saya sampaikan permohonan maaf karena di undangan kami memaksimalkan waktu ya. Saya berharap kegiatan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas, mungkin itu merupakan gambaran awal dari kami musyawarah desa penetapan daftar pekerja rentang dan perubahan rencana kerja pendapatan desa untuk anggaran 2026 dan dibuka dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Kami saya hormati Bapak Camat Marusu bersama dengan jajaran yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak-bapak pendamping Desa Kecamatan Marusu, Bapak Binter kayak ya, yang dulunya Bawi Potirga, yang saya kami hormati Bapak-bapak para kepala dusun, para ketua RT, dan hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang sama kami muliakan. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di kantor desa dalam rangka musyawarah desa terkait penetapan pekerja rentang perubahan RKPD dan APBD tahun anggaran 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, baru-baru ini kita telah tim termasuk BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah telah mendapatkan
hasil atau jumlah pekerja rentan di Desa Teluk Pocoy sebanyak 100 orang. Itu pun yang kami data masuk kurang lebih ada lebih dari 100 orang, namun setelah diverifikasi karena ada beberapa hal, ada yang tidak konektif, ada yang umurnya sudah lewat, ya, karena ini ternyata ada batasan umur juga, ya, sehingga hasil yang diperoleh untuk Desa Teluk Pocoy pekerja rentan untuk anggaran 2026 ini ada 100 orang. Ya, inilah kita sebentar akan musyawarahkan untuk dimasukkan di APBD perubahan, karena ini ada anggaran dari pemerintah kabupaten dari dana bagi hasil yang ada di Kabupaten Maros di Pemkab. Inilah yang ditujukan ke semua desa, tapi jumlahnya bervariasi. Ya, untuk nominalnya untuk Teluk Pocoy kurang lebih 70 juta rupiah. Ya. Jadi inilah yang kita sebentar akan musyawarahkan, termasuk perubahan APBD, apa-apa yang akan kita rubah di APBD perubahan ini di tahun 2026. Jadi saya berharap kepada peserta rapat, khususnya para ketua-ketua RT dan kepala dusun, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan dalam musyawarah sebentar, itulah yang kita sampaikan ke warga kita masing-masing. Mungkin ini sebagai arahan dan sambutan dari kami. Silakan Pak. Ya, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hormati, saya banggakan selalu Bapak Kepala Desa Teluk Pocoy beserta seluruh jajaran perangkat desa yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua DPD Desa Teluk Pocoy beserta seluruh jajaran anggota yang sempat hadir. Hari ini saya lihat lengkap dari Babin Kantipmas, Bapak Babinsa, dan Bapak Babinter kita. Ya. Dulu kita sebut pendamping desa, pendamping lokal desa kita, ada Pak Iksan, ada Pak Abdul Haris. Jadi Pak Abdul Haris ini adalah pendamping desa baru di Kecamatan satu itu dimutasi ke Topo Bulu, dan Pak Abdul Haris ini yang menggantikan beliau, ya. Jadi memang harus diarahkan, ditugaskan atau diberi amanah untuk Desa Teluk Pocoy. Hadir juga Ibu Ketua Koperasi Desa Merah Putih, ya. Kemudian hadir juga Bidan Desa, ya. Pada kesempatan hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi, bahwa hari ini ada 3 agenda Pak yang akan kita musnahkan, ya. Pertama terkait pekerja rentan yang ada di Desa Teluk Pocoy, kemudian lanjut ke perubahan RKPDes dan perubahan APBD tahun anggaran 2026, ya. Ya, jadi ini semua ranahnya sebenarnya saling bersesuaian atau saling berhubungan, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, sebelum saya masuk ke teknis pembahasan kita satu persatu, saya ingin memastikan dulu jumlah BPD yang hadir. Ada musyawarah desa penetapan pekerja rentan. Ini berawal dari kebijakan pemerintah daerah akan adanya dana bagi hasil PBB dan juga retribusi. Jadi PBB dan juga retribusi yang ada di Kabupaten Maros ini nanti akan dibagikan kepada seluruh desa dan akan ditetapkan bantuan jaminan kesehatan untuk seluruh pekerja rentan yang ada di desa. Ya. Jadi jumlahnya sudah Pak Desa sampaikan tadi bahwa ada 100 orang. Nah, yang ada di Desa Teluk Pocoy. Nah, kalau di desa lain itu
Ada juga yang menetapkan kader posyandu masuk juga sebagai pekerja rentan. Ada juga yang menetapkan guru tahfiz, guru mengaji, ya, sebagai juga penerima santunan kesehatan ini. Ya, saya serahkan nanti kepada peserta musyawarah, apakah juga kader posyandu kita ini kita tetapkan sebagai juga penerima jaminan kesehatan ini. Guru mengaji juga seperti itu, ya. Nanti akan kita serahkan kepada hasil kesepakatan dan musyawarah, ya. Yang jelas, kalau kita lihat perbuknya ini tertuang dalam Perbuk nomor 9 tahun 2026, yang menerima yang harus menerima santunan kesehatan ini, ya. Kalau saya lihat di sini pekerja lepas yang terdiri dari buruh, pekerja sektor informal lainnya, ya. Kemudian disabilitas, pekerja disabilitas, kemudian kader pos pelayanan terpadu atau posyandu itu bisa masuk dalam penerima santunan ini. Kemudian pustakawan desa, guru mengaji, pekerja keagamaan di desa, dan lain-lain. Ini nanti akan lebih ringan. BPJS setiap bulan, BPJS setiap bulan sampai dengan 6 bulan ke depan. Saya berjalan programnya Pak Esa 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti sampai dengan Desember 2026 ini akan mendapatkan santunan ini, ya. Saya tidak tahu untuk 2027 apakah bentuknya masih akan seperti ini, atau nanti dana bagi hasil PBB ini akan dialokasikan dalam bentuk yang lain, kita masih belum tahu. Ada percaya tadi Pak Desa sudah sampaikan bahwa pagu yang diterima itu bermacam-macam, tergantung dari, mohon maaf, capaian atau realisasi PBB per desa. Iya. Kalau untuk Kecamatan Marusu ini yang menempati posisi besar dalam alokasi pagunya itu desa Teluk Pelkoy dan desa Temapadwai, karena memang di sana memang besar Pak, iya, di atas 200 juta santunannya, karena memang PBB-nya memang besar, ya, miliaran, iya. Kalau di Kabupaten Maros ini yang paling besar alokasi pagunya itu di desa Bali Mangai, Kecamatan Sapuranya, ada bandara yang memang besar alokasi PBB-nya. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, ini sekarang kebijakannya sudah kita insya nikmati, bahwa PBB yang kita bayarkan bukan hanya ke sektor pembangunan, bukan hanya ke sektor kesehatan, tapi nanti akan kembali ke pemerintah desa sendiri, ya. Ya, penyetoran dan pembayaran PBB kita, ya. Ya, walaupun di desa Teluk Pelkoy ini sudah, alhamdulillah sudah ada pemasukan, tetapi masih sangat perlu kita tingkatkan penyetoran PBB kita, ya. Apalagi PBB ini sudah akan memasuki jatuh tempo di akhir bulan 6, ya, bisa kita genjot untuk penyetoran PBB kita, ya, karena ini juga nanti akan kembali kepada masyarakat desa kita sendiri, ya, itu. APBDes dan RKPDes, ya, karena kita digelontorkan anggaran 71 juta, ini tidak semuanya mengcover atau tidak semuanya akan terpakai untuk pekerja rentan ini, ya. Sudah dihitung-hitung Pak Ihsan, kalau 100 orang kira-kira itu yang akan dialokasikan di pagu itu hanya sekitar 10 sampai 20 juta, Pak. 10 juta atau sekitaran 10 jutaan, ya, yang akan teralokasi. Gunakan itu ataupun kita pakai untuk hari ini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik itu di forum provinsi ataupun di forum Marusu yang terletakkan betul-betul desa Teluk Pelkoy, masih biasa saya lupa namanya, atau Murah Baru,
yang saya hormati Kepala Desa Telpon-Coe, yang saya hormati Babinkan Dimas, Babinsa, dan Babinkan lengkap semua. Saya ingat waktu di Marumpak juga seperti itu, mereka kompak kata semua. Yang saya hormati Kepala Dusun, berapa dusun di sini Pak? Dengan Pak Anu itu cuma desa satu training seperti itu. Padahal sebenarnya saya bukan sipil, ya ST juga, tapi mesin. Tapi namanya orang pusat tidak desa apa ya, mesti itu. Dan kenapa mesti harus ada perubahan? Sempat tadi Pak Camat sudah paparkan sangat jelas seperti itu. Jadi saya tadi pikir-pikir kenapa mesti ada perubahan APBDes, karena adanya dana bagi hasil ini. Jadi ini bentuk dari transparansi pemerintah desa. Bentuk transparansinya artinya tidak ada dana siluman, bahwa masyarakat, Bapak Ibu semua ada dana DBH yang digelontorkan oleh pemerintah kabupaten untuk kita, ya, diperuntukkan untuk yang rentang, itu ya, yang rentang. Di mana payung hukumnya itu Pergub nomor 9 tahun 2026. Nah, seperti itu. Ada kriterianya. Mungkin sebentar Pak Ihsan akan menyampaikan, katanya, begitu, ya pagi-pagi. Camat Harusu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Teluk-Pecue, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta para anggota, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Teluk-Pecue, Bapak Ibu peserta musyawarah desa yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Jadi pada dasarnya kenapa kita musyawarah desa hari ini mengagendakan juga perubahan RKPDes dengan APBDes, dan karena kita bertambah sumber pendapatannya. Seperti itu. Kalau sebelumnya sumber pendapatan kita hanya dari dana desa dan alokasi dana desa serta mungkin ada pendapatan asli desa dari bagi hasil BUMDes, sekarang bertambah sumber pendapatannya dari dana bagi hasil. Nah, ini ketika perbuknya muncul, ketika kebijakan ini ada, dulu waktu kita membahas RKPDes dan APBDes dulu tidak dimasukkan. Dulu kan kita tidak tahu bahwa akan ada BDH seperti itu. Nah sekarang kebijakan terbaru melalui Pergub nomor 9 tahun 2025, pemerintah kabupaten kemudian memberikan kebijakan untuk membagi hasil dari perolehan pajak bumi, bangunan dan retribusi ke desa-desa dalam bentuk dana bagi hasil tersebut. Nah 25 ini peruntukannya diprioritaskan pada iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yang di sini kriterianya ada berapa? Ada sekitar 9 kayaknya, mau nggak salah. Ada pekerja lepas, ada pekerja disabilitas, ada kader posyandu, ada kader pembangunan manusia, ada pustakawan desa, guru pendidikan anak usia dini, non ASN, kemudian pekerja keagamaan di desa dan kader kesehatan di desa. Nah, ini tergolong sebagai pekerja rentan. Jadi pekerja rentan di sini didefinisikan bukan karena resiko pekerjaannya ya, tapi lebih pada kondisinya, kondisi sosialnya. Kondisi sosial dan ekonominya itu disebut sebagai rentan. Nah, misalnya kader posyandu, misalnya mungkin penghasilannya sebagai kader tidak begitu banyak, sehingga kemudian berhadapan dengan kondisi kerja yang banyak dan kompleks. Nah itu melalui Pergub ini diprioritaskan untuk mendapatkan iuran BPJS TK. Dalam artian selama ini kan mereka belum menjadi peserta BPJS TK. Nah, kalau kemudian di lapangan, sewaktu-waktu kita tidak tahu, kita tidak minta-minta. Kalau Pak Camat kemarin bilang, kalau mau dicoba boleh juga. Jika mau dicoba kepesertaannya sudah aktif atau belum ya, boleh juga dicoba. Ada dua jenis jaminannya. Jaminannya adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian JKK dan JKN istilahnya. 1.800. Kalau kita kalikan selama 6 bulan untuk
untuk 100 orang itu sekitar 10.080.000 itu dialokasikan di APBDes bersumber dari DBH tersebut. Jadi dengan istilah lain, untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketika menjalankan tugas bagi pekerja rentan ini sudah terjamin seperti itu. Nah, ini tinggal setelah musyawarah itu final, daftar nama itu final, kemudian akan diserahkan ke BPJSK untuk kemudian disahkan pesertaannya. Nanti Bapak Ibu akan terima kartunya bagi 100 nama yang diumumkan hari ini seperti itu. Nah, itu minimal 100. Artinya kalau minimal kan bisa lebih sebetulnya. Akan tetapi sebetulnya kemarin ketika proses bisa terdeteksi NIK-nya, ada yang umurnya sudah lewat, atau bahkan mungkin pekerjaannya yang tidak sesuai. Misalnya, misalkan misalnya di ibu materi saya kayak nelayan, yang dia ini yang dijaminkan adalah ketika di darat, padahal dia kemungkinan misalnya karena dia bekerja di laut, mungkin dia resiko pekerjaan itu ada di laut seperti itu. Nah, ketika dijaminkan di darat itu mungkin. Untuk meminta data tenaga kerja rentan 100 orang, kami sudah sampaikan di grup dan kami langsung meminta juga Bapak Kepala Dusun untuk langsung berkoordinasi. Kami juga sampaikan ke Pak Kepala Desa. Setelah itu 1 minggu kemudian kami diminta untuk membawa data tersebut di Warkop HIP yang ada di Batanghase untuk validasi. Namun karena banyak waktu itu desa yang hadir sehingga tidak semua yang terverifikasi atau tervalidasi di hari itu. Dan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan juga mereka membagi waktu per kecamatan-kecamatan. Sehingga setelah itu kami hanya mengirimkan datanya baik itu melalui Google Drive dan juga saya japri langsung orangnya BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hari yang lalu kami diminta data yang kami serahkan itu pertama 101 orang, tetapi ternyata yang tidak tervalidasi itu ada 12, yang tervalidasi hanya 89. Sehingga kami tambahkan lagi ada 19 orang, dari situ ternyata sudah tervalidasi lagi 11 orang sehingga cukup 100 ya. Ada beberapa nama yang tidak tervalidasi, tadi sudah sempat disebutkan oleh Bapak Kepala Desa, salah satunya umur lewat, kemudian yang kedua NIK-nya tidak terbaca di Dukcapil, kemudian ada juga sudah terdaftar sebagai PBU peserta juga, sehingga tidak bisa double. Nah, akhirnya dari situlah terkumpul datanya. Cuman data yang sudah tervalidasi oleh pihak BPJS ini bukan kami yang mengurangi atau menghapus, memang langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Itulah tadi sempat Taisan juga sampaikan, kalau misalnya ternyata mau dirubah, maka di musyawarah inilah kesempatannya, ya kan? Tetapi yang saya ingin juga sampaikan adalah bahwa kami sudah meminta data kepada masing-masing kepala dusun. Kalau ternyata masih ada nama-nama yang tidak termasuk ke dalam sini, ya kami mohon maaf. Karena kami juga manusia dan kami tidak bisa mengcover semuanya. Seperti itu. Dari Dusun Palisi, di sini RT 0, RW 0. Marcel namanya. Memang namanya Marcel. Iya. Kemudian ada Rosmini di Dusun Matana. Firman ini termasuk kader stunting ya, pembangunan manusia. Kemudian ada Ambo dari Dusun Matana, Mansur juga Dusun Matana. Mohon maaf saya mungkin tidak sebutkan RT. Dusun Palisi, Rizka Artina Eden Gria Sinar Cendana, Rahman Ahmad Jalan Arong Teko Sudiang. Ini saya kasih Dusun Bontoulu, Musdalifah, Dusun Palisi, Fitriadi Majid, Dusun Matana, Sudirman, Dusun Bontoulu, Usman, Dusun Palisi, Lukman, Dusun Palisi, Muhammad Nadir, Dusun Ongkoe, Abu Masa, Dusun Ongkoe,
M. Ilyas dan Lia Palisi, Abdul Rahman Dusun Palisi, Abdul Rahman Teluk Bintuni, ini nanti kami coba verifikasi kembali. Abdul Aziz Dusun Palisi, Muhammad Arif Dusun Palisi, Haji Abdullah Dusun Palisi, Reski Amalia Nasir Dusun Matana, Hajah Siti Radia Dusun Palisi,